Tim Hiu Macan Opsnal Subdit Gakum dan personel kapal patroli Ditpol Air Polda Babel mengamankan satu unit kapal motor tanpa nama bermuatan ribuan liter BBM jenis solar. Polsek Manggala Polrestabes Makassar menangkap 3 pemuda yang diduga melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang pria. Media online detik.com dari Transmedia Group bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar ajang pemilihan polisi teladan berdasarkan usulan publik melalui Hugeng Award 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Kamis 1 Februari 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Tim Hiu Macan Opsnal Subdit Gakum dan personel kapal patroli Ditpol Air Polda Babel mengamankan satu unit kapal motor tanpa nama bermuatan ribuan liter BBM jenis solar. Kapal motor tanpa nama tersebut diamankan saat bersandar di dermaga nelayan Pelabuhan Lama Desa Penagan, Kabupaten Bangka. Kapal motor tanpa nama ini diamankan setelah dilakukan pemeriksaan bermuatan 3.500 liter BBM jenis solar yang dimuat di dalam jerigen dan tetmon. Selain mengamankan satu unit kapal motor, Kabid Humas Polda Babel Jojo Sutarjo menyebutkan tim gabungan berhasil mengamankan seorang nahkoda kapal motor berinisial SR 44 tahun asal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Usai diamankan, pelaku berikut barang bukti langsung dibawa dan ke Mako Ditpol Polda Babel untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan dugaan tindak pidana pasal 323 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam hal ini untuk yang tim mendapatkan perahu yang tanpa nama, yang mana dinakodai oleh saudara Sony, dan dari hasil pemeriksaan kapal tersebut didapatkan bahwa perahu tersebut membawa BBM jenis solar yang menggunakan jerigen, terdiri dari beberapa ukuran, yang mana kurang lebih solar yang dibawa sebanyak 350 liter ataupun 3,5 ton. Nah, dalam hal ini untuk yang nahkoda kapal sekarang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan untuk dalam hal proses dikenakan Undang-Undang Pelayaran terkait mengenai masalah yang bersangkutan mengangkut bahan BBM jenis solar dari wilayah Sumatera Selatan dibawa ke wilayah Bangka, Belitung, dan berencana akan dipasarkan di sini. Polsek Manggala Polrestabes Makassar menangkap 3 pemuda yang diduga melakukan tindak penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang pria di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam konferensi pers di Polsek Manggala, Kapolsek Manggala Kompol Samsuardi bersama Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahidudin mengungkapkan penangkapan terduga pelaku penganiayaan ini berawal dari laporan korban. Ketiga pelaku ini berinisial GZ 20 tahun, TB 18 tahun, dan FR 16 tahun.
Berdasarkan keterangan pelaku tersinggung saat korban meneriakinya. Pelaku kemudian memanggil kedua temannya dan kembali ke TKP lalu menganiaya korban. Korban diketahui sempat jatuh pingsan, namun pelaku dan teman-temannya masih terus memukuli korban hingga mengalami luka-luka. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP yang mengatur tindakan kekerasan terhadap orang dan barang. Kepolisian Resor Temanggung Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan bersama dan pengerusakan terhadap rumah serta barang milik warga di lingkungan Suronatan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kapolres Temanggung AKBP Ari Sudrajat melalui Kasat Reskrim AKP Budi Raharjo menyatakan Satreskrim Polres Temanggung berhasil menangkap 8 pelaku di mana 3 tersangka diantaranya masih di bawah umur. Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti potongan pohon, balok kayu, dan papan kayu. Modus yang dilakukan para pelaku adalah dengan masuk secara paksa ke rumah korban dan melakukan pengerusakan. Akibat insiden ini, korban mengalami luka serius di kepala dan kerugian materi mencapai 10 juta rupiah. Saat ini 5 tersangka dewasa telah ditahan di Rutan Polres Temanggung, sementara untuk 3 tersangka di bawah umur proses hukum tetap berjalan namun tidak dilakukan penahanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 KUHP yang mengatur tindakan kekerasan terhadap orang dan barang. Polda Lampung berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional dengan mengamankan sejumlah tersangka. 60 bungkus narkotika jenis sabu seberat 38,19 kg berhasil diamankan oleh kepolisian. Pasca insiden ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang pada Senin kemarin, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono langsung meninjau lokasi terjadinya ledakan bersama Danrem 032 Wirabraja dan Kapolresta Padang. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan petugas, dugaan sementara penyebab ledakan akibat adanya kesalahan instalasi AC saat proses pengelasan yang menimbulkan percikan api. Kapolda Sumatera Barat menambahkan, pengerjaan instalasi AC tersebut terdapat di lantai 7, tepatnya di rooftop yang menyebar melalui saluran kabel yang mengarah ke lantai 1 sentral AC hingga berakibat ke yang lain. Meski begitu, tidak ada korban jiwa akibat insiden ledakan ini karena seluruh pasien rawat inap sebanyak kurang lebih 102 pasien sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono meninjau Rumah Sakit Semen Padang pasca insiden ledakan yang terjadi di rumah sakit tersebut pada Senin kemarin. Ditreskrimum Polda Sumatera Barat berhasil menangkap 3 tersangka perampokan sadis bersenjata api di Kecamatan Batu Belah, Kabupaten Kampar Riau. Dalam proses penangkapan sempat terjadi aksi saling tembak yang mengakibatkan salah satu tersangka tewas, sementara 2 lainnya berhasil ditangkap. Dari penangkapan ini, petugas menyita 4 pucuk senjata api. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan penangkapan tersangka berawal dari informasi 2 tersangka sindikat perampokan yang sebelumnya telah ditangkap di Kecamatan Tapung, Provinsi Riau. Dari penangkapan itu, gabungan tim Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar dan Resmob Polda Riau melakukan pengembangan dan mengantongi alamat tersangka untuk ditindaklanjuti. Para tersangka merupakan residivis kasus perampokan yang kerap beraksi di Bukit Tinggi dan Agam. Dari tahun 2021 hingga 2024, para tersangka beberapa kali melakukan aksi curas dan masuk dalam daftar pencarian orang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dari Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV.
Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap 51 kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama periode Januari 2024. Polda Kepri juga melakukan pemusnahan barang bukti narkoba berbagai jenis di halaman parkir gedung Polda Kepri. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah menyatakan, pengungkapan kasus ini dalam upaya menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di wilayah Kepulauan Riau. Polda Riau dalam rentang waktu Januari 2024 berhasil menangkap 72 tersangka yang melibatkan 71 WNI dan 1 warga negara Malaysia. Sementara barang bukti narkoba yang berhasil disita selama periode bulan Januari 2024 adalah 10.000 gram sabu, 4.000 butir pil ekstasi, 1.000 gram ganja kering, serta 479 butir pil Happy Five. Selanjutnya sebagian barang bukti tersebut dimusnahkan, sementara barang bukti lainnya disisihkan untuk pembuktian di pengadilan dan pemeriksaan laboratorium forensik. Pintu masuk yang begitu terbuka di wilayah Kepri ini merupakan suatu ruang yang betul-betul sangat sulit untuk kita jaga tanpa bekerja sama bersama dengan semua stakeholder yang lainnya, termasuk masyarakat, termasuk awak media. Kemudian beberapa waktu lalu juga pernah kita temukan 10 kotak besar itu di laut yang itu beberapa tahun yang lalu ya. Ini menandakan bahwa barang masuk itu bersumber dari luar. Saya menjawab dulu dari Tribun Batam, dari semua peristiwa yang ada di Kepri ini, pengungkapan yang di Kepri ini, barang bukti itu bersumber dari luar. Pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan komitmen dari Polda Kepri dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Riau. Kepolisian bersama elemen-elemen terkait lainnya akan terus berupaya untuk memberantas jaringan narkotika yang merusak generasi muda dan merugikan masyarakat. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.